Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 48. Gunho berpikir, dia terkejut melihat hanya 10 miliar won di rekening bank saya. Mereka akan pingsan begitu mengetahui bahwa saya memiliki uang tunai 210 miliar won. Setelah akuntan Nak Jong Lee meninggalkan perusahaan, Gunho dan petugas pengadilan minum teh. Setelah penerimaan pengadilan berakhir di sini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melamar ke pengadilan lagi untuk pekerjaan lain sebagai petugas pengadilan. Apakah mudah mendapatkan pekerjaan seperti itu? Saya punya pengalaman luas di bidang ini, jadi pengadilan mempercayai saya. Namun, belakangan ini banyak orang yang ingin melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan petugas pengadilan biasanya dilakukan oleh orang yang pernah bekerja sebagai manajer cabang suatu bank. Belum tentu, orang-orang yang pernah bekerja sebagai auditor suatu perusahaan, atau akuntan pajak juga melakukan pekerjaan ini. Saya pernah melihat orang-orang yang pernah menjalankan perusahaan asuransi atau lembaga keuangan juga. Mengapa kamu menanyakan itu? Apakah kamu tidak ingin bertahan di suatu perusahaan, daripada berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain sebagai petugas pengadilan? Aku ingin kamu bekerja sebagai auditor di sini. Seorang auditor di Mulpasaneop. Kamu sekarang tahu betul tentang Mulpasaneop, dan aku suka caramu menangani sesuatu. Jika Anda menawari saya pekerjaan itu, saya akan menerimanya dengan senang hati. Tapi aku tidak bisa membayarmu banyak. Namun, aku akan memberimu lebih dari yang kamu hasilkan saat ini. Terima kasih. Saya memutuskan untuk mengakuisisi Mulpa Otomotif di China juga. Pabrik di China. Ya, saya menawarkan 100 juta won untuk perusahaan itu. Apakah kamu punya rencana untuk menjalankan perusahaan itu? Ya, saya bersedia. Itu bagus. Tolong catat dana investasi Mulpasaneop sebesar 10 miliar won yang diinvestasikan di Tiongkok sebagai kerugian atas pelepasan aset investasi. Oke. Itu akan membuat laporan keuangan Mulpasaneop tidak terlalu rumit. Untuk beberapa waktu, petugas pengadilan yang berusia 50-an dan pernah menjadi manajer cabang sebuah bank memperlakukan Gunho dengan hormat. Kekuatan perlahan beralih ke Gunho. Gunho menelepon Min Hyok di Tiongkok. Min Hyok, saya mengambil alih Mulpa Otomotif di China. Apa? Mulpa Otomotif? Ya, kenapa kamu tidak menjalankan perusahaan itu? Bagaimana dengan kawasan industri di sini? Mari kita lepas tangan dari kawasan industri. Mengelola kawasan industri bukanlah hal yang menyenangkan. Itu benar, tapi ini terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Kamu bilang kawasan industri hampir setengah penuh, kan? Sampai hari ini, 2/3 taman sudah penuh. Uang jaminan yang kami terima dari perusahaan selama ini harus terakumulasi banyak. Saya yakin jumlahnya pasti lebih dari 1,7 miliar won. Mengapa Anda tidak bertemu dengan presiden perusahaan konstruksi Jinsi? Dan apa yang harus kukatakan padanya? Katakan padanya bahwa kami akan mengakuisisi sebuah perusahaan di kota Suzhou dan kami berpikir untuk meninggalkan usaha patungan tersebut. Bagaimana kalau dia bilang tidak? Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Mulpa Otomotif? Kalau begitu, kita harus mencari orang lain yang bisa menjalankan Mulpa Otomotif, mungkin memasang lowongan pekerjaan di Weknet. Pabrik itu aku ingin menjalankannya. Kenapa? Apakah kamu bosan dengan usaha patungan itu? Bahkan, meski saya punya jabatan sebagai presiden dan mengendarai Audi di sini, saya merasa seperti hanya boneka di sini. Menurutmu begitu? Semua orang Tiongkok yang menjalankan perusahaan sebenarnya. Yang saya lakukan hanyalah menandatangani laporan yang mereka tunjukkan kepada saya. Jadi begitu. Tetapi saya belajar banyak dengan bekerja di sini. Sekarang saya memahami sistem bisnis di Tiongkok dan cara mereka beroperasi. Itu bagus, benarkah? Nah, karena Anda adalah presidennya, Anda harus mengawasi seluruh sistem dan berkesempatan mengamati cara mereka menjalankan bisnis pada tingkat itu. Itu masuk akal. Oke. Saya akan berbicara dengan presiden perusahaan konstruksi Jinsi, dan akan memberitahu Anda bagaimana kelanjutannya. Kedengarannya bagus. 2 hari kemudian, Gunho menerima telepon dari Min Hyok. Saya berbicara dengan Presiden Jinsi Construction.
Saya menyebutkan niat kami untuk keluar dari usaha patungan tersebut. Tampaknya dia menyukainya. Dia tampak sangat senang mendengarnya. Benar-benar, saya kira mereka merasa tidak nyaman menjalankan perusahaan selama saya di sana. Itu bisa dimengerti. Mereka sebenarnya mengajukan penambahan modal tanpa mempertimbangkan Departemen Pembangunan Kota. Ya, berapa kenaikannya? Dia bilang 20%. Itu tidak banyak. Mengapa mereka menambah modal? Mereka tidak punya rencana untuk berinvestasi di manapun. Mereka ingin membenarkan permintaan mereka agar kami pergi. Itu untuk pembenaran. Modal usaha patungan itu $3 juta, kan? Itu benar. Berapa modalnya setelah mereka meningkatkannya sebesar 20%? Jadinya $3,6 juta, kan? Benar. Dengan $3,6 juta, berapa banyak yang bisa mereka berikan kepada kita? $1,8 juta, kan? Jumlah investasi awal kita adalah $1,5 juta, dan mereka perlu memberi kita uang melalui investasi di usaha patungan, kan? Saya mengira mereka akan meningkatkan persediaan modal setidaknya 30%. Oh, saya mengerti. Mereka akan segera menghubungi kita. Mari kita tunggu dan dengar apa yang mereka katakan. Bagaimana dengan Mulpa Otomotif? Kita tidak harus menjalankan pabrik segera setelah kita mengakuisisinya. Mari kita luangkan waktu. Kamu bilang kamu makan malam dengan perwakilan pekerja, kan? Bergaullah dengannya, dan minta dia mengumpulkan para pekerja yang dulu bekerja untuk Mulpa Otomotif. Oke, jangan lupa, yang kita dapatkan tidak hanya mesinnya tapi juga cetakannya. Beberapa cetakannya bukan milik Mulpa Otomotif tapi milik beberapa vendor. Mengerti? Jangan terburu-buru. Kita harus keluar dari usaha patungan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar dapat menjalankan pabrik Mulpa Otomotif. Kantor akuntan Ancang memulai proses penjualan Mulpa Saneop, namun, tidak ada seorang pun selain Gun Ho yang ingin memperoleh Mulpa Saneop. Harga jual perusahaan relatif rendah, namun, pihak pengakuisisi juga harus mengambil alih utang dalam jumlah besar. Dua perusahaan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pembelian perusahaan tersebut dan kemudian menyerah setelah mereka mengetahui jumlah pasti utang perusahaan tersebut. Setelah Presiden menerima 2 miliar won dari Gun Ho, dia berhenti datang ke perusahaan lagi. Pengadilan mengeluarkan keputusan yang mengakhiri kurator pengadilan karena Mulpa Saneop dijual kepada pihak ketiga. Selamat, Anda sekarang adalah Presiden Mulpa Saneop. Auditor yang pernah menjadi petugas pengadilan selama kurator pengadilan datang ke kantor Gun Ho dengan membawa rancangan notulensi rapat dewan pertama. Gun Ho membaca draft notulen rapat dewan dan terkekeh. Seluruh dewan direksi hadir dan memilih Gun Ho Go dengan suara bulat sebagai Presiden Mulpa Saneop. Gun Ho menggunakan kantor presiden. Ia mengubah seluruh interior kantor dengan warna cerah dan mengganti semuanya dengan barang-barang mewah. Ketika manajer akuntansi memasuki kantor, dia terkejut. Wow, ruangan ini dulunya sangat menyedihkan. Sekarang cerah dan segar. Gun Ho mengganti bingkai yang memiliki karakter Tiongkok kuno dengan lukisan cat minyak yang cerah. Selera Gun Ho dalam dekorasi tercermin melalui kantornya. Auditor bersikeras bahwa mereka harus mengadakan upacara pelantikan presiden baru. Gun Ho, maka seluruh pekerja berkumpul di aula pertemuan dan memulai upacara. Pada hari pelantikan, Gun Ho menjadi sangat emosional. Dia sudah lama ingin memiliki pabrik seperti ini. Gun Ho akhirnya mewujudkan mimpinya. Dia sekarang memiliki pabrik besar dengan 250 karyawan dan pendapatan penjualan sebesar 70 miliar won. Mereka juga memasang spanduk di sana. Di aula pertemuan, sebuah spanduk digantung, bunyinya, "Pelantikan Presiden Baru Kita." Gun Ho sadar bahwa dia mengambil alih perusahaan ini dengan hutang yang sangat besar, namun dia memutuskan untuk melunasinya secara bertahap sambil menjalankan perusahaan tersebut. Dia pernah berpikir untuk melunasi utangnya sekaligus dengan uang tunai, 210 miliar won di rekening sahamnya. Kenapa kita punya karangan bunga sebanyak ini di sini? Manajer pabrik berlari ke Gun Ho dan menjelaskan, ini berasal dari vendor dan pelanggan kami. 20 di antaranya berasal dari pemasok bahan mentah. Sungguh sia-sia. Ketika Gun Ho masuk ke aula pertemuan, setiap dari 250 pekerja berdiri dan bertepuk tangan. Gun Ho hendak memulai pidato pengukuhannya. Para pekerja wanita tua dari departemen produksi mulai berbisik. Saya tidak tahu bahwa presiden baru kita masih sangat muda.
Dia mengakuisisi perusahaan ini dengan dana dari investor di belakangnya. Lebih tepatnya begitu, dia masih terlalu muda untuk mempunyai uang sebanyak itu. Saya tidak peduli siapa yang menjalankan perusahaan ini. Saya hanya perlu dibayar tepat waktu. Kami menerima tunggakan gaji selama 3 bulan karena petugas pengadilan. Masih ada 3 bulan lagi gaji yang belum dibayar. Petugas pengadilan itu memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan kami. Dia sekarang menjadi auditor kami. Apa yang dilakukan auditor? Gunho mulai berbicara. Saya tahu Anda telah melalui masa sulit dengan Mulpasaneop karena krisis keuangan perusahaan. Anda tidak akan pernah mengalami kesulitan seperti itu lagi dengan perusahaan ini. Saya menghargai pekerja yang berbakat dan keras. Saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda yang berkontribusi pada perusahaan kami. Di sisi lain, saya tidak akan mentolerir siapapun yang menghalangi kerja keras kami dan yang menghabiskan waktu tanpa bekerja di perusahaan ini. Seseorang mulai bertepuk tangan dan akhirnya membuat semua orang di aula bertepuk tangan. Gunho tak ingin berpidato panjang lebar di pelantikannya. Saya akan menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk Anda, dan jika perusahaan menghasilkan lebih banyak uang, saya akan membaginya dengan Anda semua. Tolong lupakan cara Anda bekerja selama ini. Sekarang kita akan memulai cara kerja yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas kami. Para pekerja bertepuk tangan, dan personel tingkat manajemen atas mulai memperkenalkan diri. Satu-satunya orang baru di sana hanyalah auditor dan seluruh personel lainnya adalah orang yang sama yang telah bekerja di Mulpasaneop selama bertahun-tahun. Setelah acara peresmian berakhir, Gunho mengunjungi seluruh vendor Mulpasaneop didampingi oleh direktur penjualan. Namun tidak banyak vendor, ada sekitar 10 orang. 4 vendornya adalah perusahaan besar, dan Gunho tidak bisa bertemu langsung dengan presidennya, dia malah bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab. Presiden salah satu pelanggan Mulpasaneop adalah teman Presiden Se-Yang Oh. Meskipun perusahaan itu adalah perusahaan besar, Presiden ingin bertemu dengan Gunho, itu sangat tidak biasa. Biasanya presiden perusahaan besar tidak akan bertemu langsung dengan vendor atau presiden pelanggannya jika bukan dari perusahaan besar. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dari Presiden Se-Yang Oh. Dia sangat memuji Anda, jadi saya ingin bertemu langsung dengan Anda. Terima kasih Pak, saya baru di bidang ini, dan saya belum tahu banyak tentang bisnis ini. Tidak, jangan katakan itu. Itu tidak benar. Meskipun saya menjalankan perusahaan besar ini sebagai presiden, saya hanyalah seorang karyawan yang mendapat gaji bulanan, tetapi Anda adalah pemilik presiden dari perusahaanmu. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan. Selama Anda menghasilkan produk berkualitas tanpa cacat, kami pasti akan memesan produk baru Anda. Begitu Presiden mengatakan bahwa dia tertarik untuk memesan, Direktur Penjualan langsung memberitahu Presiden. Pak, terakhir kali Anda memberitahu kami bahwa Anda akan memesan BH5604 dari kami, itu tidak terjadi. Anda sebenarnya memesannya dari tempat lain. Sepertinya Anda akan memesan lebih banyak produk yang sama, bisakah Anda memesan dari kita? Benarkah? Direktur Park sudah lama bekerja di Mulpasaneop, kan? Anda harus membantu dengan baik presiden baru. Gunho Go. Mengenai produknya, mengapa Anda tidak mengirimkan saya sampelnya? Saya akan meninjaunya. Begitu mereka kembali ke mobil, direktur penjualan mulai menyampaikan keluhan. Manajer pabrik punya banyak masalah. Dia tidak menangani pekerja di departemen produksi secara efektif. Pabrik kami membuat begitu banyak produk cacat. Manajer pabrik itu telah bekerja dengan presiden kami sebelumnya selama 40 tahun, dan saya kira dia terlalu tua. Dia terkadang melakukan hal-hal yang saya tidak mengerti sama sekali. Begitukah? Gunho memutuskan untuk mengamati manajer pabrik sebentar. Kalau soal pabrik, Gunho teringat pada temannya, Jong Suk Park yang sedang bekerja di pabrik. Dia meneleponnya. Hei, MacGyver Park, apa yang kamu lakukan sekarang? Hei, kawan, aku hendak berangkat untuk melakukan pengelasan. Benarkah? Berapa gajimu dari majikanmu saat ini? Kamu tiba-tiba meneleponku sekarang, dan kamu bertanya tentang gajiku. Ya, karena aku pemimpin tim, aku dibayar hampir 3 juta won. Jong Suk, datanglah ke kota Asan. Aku akan memberimu onerumtel juga. Apa yang kamu bicarakan?
Saya baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan. Saya akan memberi Anda posisi manajerial. Seorang manajer di perusahaan ini mendapat gaji lebih dari 4 juta won. Keluar dari sini, kawan. Kamu, Jekas tidak percaya ya. Kamu bilang perusahaanmu punya 40 karyawan kan? Sebenarnya ada 45 pekerja. Terserah. Perusahaanku punya 250 karyawan. Kemasi barang-barangmu dan pindah ke sini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.